Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Udah kita rekam ya guys. Selamat datang teman-teman. Buat yang mau tune in. Sebelum H-2, sebelum acara ya. Bersama Saham Rakyat dan HQ Saham Idexport. Ya. Oke, udah direkam, jadi buat teman-teman yang mau ngulang silakan gitu ya, karena ada Mas Bill, ya, mana Mas Billnya? Oh, ada Mas Billy Halomoan, ya, bersama Saham Rakyat akan market review. Ya, apa kabar Mas Bill? Alhamdulillah baik Mas. Baik, bisa dilihat ya, saya ya. Oke. Oke. Sorry nih, habis mandi langsung ya. Jangan lupa kalau hari ini ada janji sama Mas Bill. Apa kabar Mas Bill? Waduh, gue matiin kamera deh. Nah, gimana Mas Bill hari ini? Lumayan seru? Halo. Kayaknya hilang ini. Agak putus Mas, suaranya Mas. Sekarang masih keputus kah? Bisa. Kak Tinli masih keputus kah? Saya? Enggak, bagus Om, bagus. Bagus ya. Perlu saya nyanyi apa gimana? Boleh. Baik, cempreng ya. Nyanyinya cuma kode-kode saham doang gitu ya. Cukup jelas. Ntar ilfil Saham Rakyatnya. Itu orang nyanyi-nyanyi doang itu. Halo Om Bill, apa kabar? Mudah-mudahan bisa dengar suara saya. Bagaimana? Sehat selalu Om? Suaranya kecil ya Om Bill. Gue matiin AC gue kali ya. Loh. Halo. Bisa dengar teman-teman? Om Billy, bisa dengar Om Billy? Nggak kedengeran ya Om Billy-nya. Teman-teman bisa dengar Om Billy-nya? Puji Tuhan sehat Mas Yuza. Tapi mungkin kayaknya masih agak putus-putus nih Mas Yuza. Halo. Apakah suaraku bisa terdengar? Sudah bisa Mas Billy, sudah bisa. Suaraku bisa cukup terdengar Mas Yuza? Sudah bisa Mas Billy, Halo. sudah bisa. Iya, apakah suaraku bisa cukup terdengar, Mas? Sudah bisa Mas Billy. Aku bisa dengar Mas Yusa sih. Cuman mungkin agak-agak putus-putus sedikit aja. Oke. Ya, sekarang harusnya udah nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ya. Halo. Halo Mas Billy. Halo Mas Billy, bisa dengar suara saya? Teman-teman bisa dengar nggak sih suara gue? Bisa Om, jelas. Jelas ya? Kayaknya Mas Billy-nya ya, dari Saham Rakyat ya yang ini. Wih, ada Pak Suwandi. Apa kabar Pak Su? Halo Kak Stevira, apa kabar Kak Stevira dari Saham Rakyat? Halo Pak Thank you udah join. Aduh. Kemarin kemana Pak? Nggak ikut Pak? Iya mohon maaf aku lagi di luar kota Kak, tapi aku datang kan semuanya. Udah datang. Thank you ya Pak. Thank you. Mudah-mudahan sukses selalu lah Saham Rakyat, ya kan? Apakah Mas Billy sudah ada, Mas Billy? Mas Billy-nya kayaknya ini ya. Kayaknya masih kendala jaringan kayaknya. Pak Su, udah sehat Pak Su?
Sehat lah, XAU goldnya kemana-mana kok nggak sehat gimana sih? Halo, apakah suaraku bisa terdengar, Mas? Oke, mantap Mas. Ya gimana Mas Billy? Bisa dengar Mas Billy suara saya? Oh, oke, bisa Mas, bisa. Mantap. Oke. Jadi udah ada di sini banyak ya Kak Stevira dari Saham Rakyat sama Mas Billy, lalu ada My Teacher di Elliott Wave Indonesia gitu ya, Pak Suwandi, welcome Pak Suwandi dan teman-teman yang lain gitu ya. Biasanya kalau urusan forex memforex nanti gue minta backup-nya Pasu gitu ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja ya Mas Billy ya. Nggak ada yang serius-serius ya kali ya. Gitu ya. Oh, nah, oke, boleh Mas. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, ngobrol-ngobrol aja. Kalau nggak salah hari ini Mas Billy online ya, di pagi hari ya tadi ya, acara market ya, kalau nggak salah. Oh ya, tadi aku sih ganti-gantian sih sama kawanku satu lagi. Jadi Oke. Iya, betul. Oke, nah itu yang gue suka ya sama Saham Rakyat ya. Jadi nggak ditinggalin ya para members atau followersnya gitu ya. Mereka itu selalu up to date dengan market dan tidak membiarkan istilah-istilah membingungkan dibuat orang cari sendiri gitu ya. Kalau nggak salah mengenai repo, mengenai RI yang lagi hangat ya. Lalu juga malah mengenai stadion termahal, Piala Dunia termahal aja juga dibahas ya sama Saham Rakyat ya Mas Billy ya. Iya, jadi, betul banget Mas. Aku ngikutin jadinya. Nah iya. Jadi tapi kalau menurut saya di Saham Rakyat juga gitu ya, aplikasi yang benar-benar menurut saya ngikutin keinginan rakyat gitu ya, yang dimana mau belajar mengenai financial instrument gitu ya. Nggak cuma di Instagram aja, kalau nggak salah di aplikasinya, kalau teman-teman download malah di tiap hari seminggu sekali apa dua kali seminggu gitu ya, dia kasih webinar gratis. Benar ya Mas Billy ya? Mohon dikoreksi. 2 kali seminggu Mas. 2 kali seminggu hari Selasa sama Kamis. Hari Selasa sama Kamis. Jam 3 sore. Itu ngajarin mengenai basic TA atau fundamental atau everything about the market saat itu. Gimana Mas Billy biasanya? Itu macam-macam sih. Maksudnya kita ada yang dari basicnya kita ngajarin gimana trading dan investasi. Begitu juga kita juga mungkin kadang-kadang bawain misalnya saham-saham apa aja nih yang mau IPO nih gitu kan. Kita misalnya kalau misalnya kita bedah kira-kira bagus nggak sih untuk prospek ke depannya seperti itu kan. Kalau dari technical analysis kita juga ada sih ngasih kepada teman-teman, kalau kita nyebutnya sih di Saham Rakyat itu warga cuan ya. Jadi kita emang berharap warga cuan. Iya, kawan-kawan pengguna aplikasi kita nih juga mungkin ya teman-teman yang juga mungkin mau gunain aplikasi kita, ya mungkin nanti kita sambut atau kita sapa dengan namanya warga cuan gitu. Mantap. Nah, jadi itu technical analysis, fundamental analysis pun juga mungkin beberapa kali kalau misalnya kita bawain untuk kita bedah emiten segala macamnya gitu Mas. Dan lain-lainnya sih Mas yang tentunya pastinya berhubungan dengan saham dan juga market itu sendiri Mas ya, yang bergerak dinamis gitu kan ya ke depannya Mas ya. Begitu Mas. Mantap sih ya kalau menurut saya. Jadi nggak cuman aplikasi untuk investasi ataupun trading gitu ya, tapi juga di educate gitu ya warga cuannya. Dan gue paling suka tuh kalau orang ya, kayak misalnya gue selalu ada happy cuannya gitu ya, kasih analisa di bawahnya ada happy cuan atau nutup dengan happy cuan. Kenapa kayak gitu adalah law of attraction teman-teman gitu ya. Dimana if you think positive, the positive will akan kejadian gitu ya, will come over to you gitu ya. Jadi itu juga kalau menurut saya itu prinsip yang menurut gue bagus banget ya diterapkan di Saham Rakyat, di mana ya mudah-mudahan dengan approach dan edukasi yang benar gitu ya, the positive about the cuan akan datang dengan sendirinya. Oke. Nah, jadi kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, jadi kalian juga di sini di acara ini juga bagi-bagi
RDN ya, kalau nggak salah ya, 25.000 RDN untuk yang buka dan download saham rakyat. Dan di mana kalau nggak salah di setiap momen-momennya saham rakyat tuh memang melakukan beberapa cara insentif gitu ya. Nah itu memang kalau menurut saya mau trading atau invest aja udah dikasih modal ya, kalau saya sih ya, gitu ya. Iya. Jadi stimulusnya tuh menurut saya kena banget sama teman-teman yang baru mau belajar. Nah, Mas Billy, ini kalau mau download itu di iOS, di Android itu semuanya ada kan ya? Iya betul Mas Yusa. Jadi nanti mungkin kawan-kawan di sini yang mau download tinggal ambil HP-nya, buka Play Store yang untuk yang Android, nanti tinggal cari saham rakyat, tinggal unduh, nanti lakukan registrasi seperti biasa, baru bisa bikin akun RDN-nya. Nah, nanti bisa sih prosesnya cepat sih Mas, untuk nanti dari registrasi itu sampai dengan punya RDN itu mungkin ya kalau maksimalnya mungkin 2 hari sih, cuman mungkin usahakan bisa lebih cepat dari itu sih gitu. Sama juga untuk kalau misalnya untuk dari App Store untuk Apple juga ada aplikasinya, tinggal dicari saja saham rakyat, nanti tinggal diunduh dan juga sama prosesnya nanti bisa registrasi dan juga untuk proses memiliki RDN-nya. Seperti itu sih Mas, kalau misalnya dari kita gitu. Iya, dan Simple sih prosesnya itu nggak lama ya, kalau menurut saya kan ya. Kemarin gue Iya, pengalaman betul. nggak cepet banget ya, gitu kan. Jadi kalau kalian mau bertransaksi atau langsung mau berinvestasi, sebelum ikutan tuh udah cepet. Besok udah pas saat kita di hari Sabtu gitu ya, kalian udah bisa action di hari Seninnya gitu ya. Kalau menurut saya, apalagi kalau daftarnya sekarang, mudah-mudahan udah bisa langsung lancar. Nah, Mas Billy, hari ini kalau nggak salah kita ngomongin market ya. Saya share screen mungkin, atau Mas Billy terserah kalau mau share screen juga monggo gitu ya. Gimana Mas Billy, menurut Mas Billy mengenai market saat ini gitu? Karena banyak kayak kemarin tuh di 2 hari yang lalu tuh bank-bank besar tuh naiknya lumayan ya. Kalau gue bilangnya udah arah itu ya. Kalau naiknya di atas 2% gitu ya, biasanya udah arah. Menurut Mas Billy gimana nih IHSG dan fenomena kemarin bank-bank itu, walaupun hari ini koreksi. Gimana gitu? Apakah ini awal dari window dressing atau ada alasan tertentu? Nah, itu dia Mas Yuza. Aku juga mungkin berpikir mungkin mungkin dari minggu lalu juga mungkin saham-saham banking juga sudah mulai kelihatan gitu ya, mau naik gitu ya. Dan juga mungkin di minggu ini kemarin itu naik ada saham-saham banking seperti BBCA dan juga BBRI. Nah, itu dia kita ngeliat apakah ini awal mula dari window dressing ataupun mungkin kita harus menunggu beberapa saat lagi gitu ya. Nah, ini yang masih jadi teka-teki sih Mas Yuza gitu ya. Mungkin ntar kita ngelihatnya sejauh apa mungkin saham-saham banking ini ataupun juga saham-saham lainnya juga bisa naik gitu di akhir tahun ini gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya untuk IHSG sih aku ngelihatnya sekarang masih di dalam trend sideways gitu Mas ya. Iya, masih range sideways nih. Iya. Iya, range sideways gitu ya. Jadi 2 hari mungkin 2 hari naik, habis itu 2 hari turun kayak gitu. Jadi iya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bukan market update juga kadang-kadang agak untuk prediksi pergerakan IHSG hari ini tuh masih agak-agak tricky gitu ya, karena karena dia bisa kadang-kadang beberapa hari naik, habis itu ntar turun 2 hari, naik 2 hari seperti itu sih. Oke. Ya, biasanya sih kalau saya ngeliat dari pengalaman beberapa tahun yang lalu ya, biasanya tuh kalau memang ada indikasi bahwa dia akan naik, itu akan mulai di minggu kedua gitu ya. Biasanya di minggu kedua. Dan kalau nggak kejadian, berarti minggu keempat di akhir setelah tanggal 25 gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah, cuman ya kita nggak tahu ya. Kan itu prediksi doang. Yang paling benar adalah si market itu sendiri gitu ya. Nah, tetapi ada fenomena-fenomena yang menurut saya
perlu kita cermati ya, karena dari kemarin tuh saya ngeliatin gitu ya. Fenomena yang pertama mungkin adalah kalau kita lihat memang saat ini masih sideways gitu ya. Tetapi sideways-nya kalau saya tuh ngelihatnya adalah sideways di atas gitu ya. Ini kan di atas gitu ya. Ada kemungkinan kalau dia jebol itu bisa continuous pattern gitu ya. Nah, saya ngelihatnya kemarin, ini mungkin monggo ya kalau misalnya inian gitu ya. Saya ngelihatnya pertama adalah ini seasonality-nya IHSG, saya pakai HQ Bot ya, yang juga support kita. Di Desember ini masih merah ya, 0,85 until up to date gitu ya. Sedangkan di November, sesuai dengan prediksi, memang seasonality atau bulanannya, ya, probabilitas di merah di November itu memang sangat tinggi gitu ya. Karena hanya kemungkinan 30% dia hijau. Gitu ya, kalau lihat dari tahun 2012 sampai 2022 gitu ya. Di Desember karena ini baru awal, sekarang baru hari ke-1 gitu ya, malah hari ke-1, jadi memang masih merah gitu ya. Menurut saya minggu kedua besok kemungkinan hip hore, tapi kita lihat aja. Nah, dari sini teman-teman, kalau kamu lihat bahwa ada loh saham-saham, saya nggak tahu kemarin kita sudah sempat bicara atau enggak gitu ya. Ada loh saham-saham, kan ini kita ngelihat seasonality atau kayak musim durian ya, yang dimana di bulan Desember kemungkinan hijaunya itu sebenarnya adalah 100% penutupan ya. Ini baru awal ya, tanggal 1 gitu ya. Nah, cuman saya mau bilang juga bahwa kalau dia 0, di Desember, ya ini udah kebukti kemarin ya. Kalau dia 0, di Desember di penutupannya di bawah 1, maka dia akan terjadi balas dendam ya kalau menurut saya gitu ya. Januari, Februari, Maret, April ya ini pernah hijau langsung ya, straightforward hijau. Di sini pernah juga di tahun 2013 0, juga ya teman-teman ya. Di mana setelah itu di tahun berikutnya 2014 naik IHSG 3%, 4%, 3%, 1% ya sampai April. Di sini 0,95 di 2012 sama juga sampai Mei juga seperti itu. Jadi kalau saya ngelihatnya sampai April, mungkin kalau di sini 0, nggak kejadian window dressing atau cuma 0, maka akan balas dendam di sini menurut saya. Nah, itu satu. Yang kedua, mungkin kalau kita lihat adalah mengenai saham-saham yang biasanya hijau di di bulan ke-12 gitu ya. Saya ambil di sini adalah Kompas 100 ya. Nanti kita bahas yang lain ya. Ini bisa kita sortir sampai saham yang lebih dari value-nya lebih dari 1 T misalnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih baru beberapa doang nih yang hijau gitu ya. Yang lain belum, tapi kamu bisa lihat Pegas kayaknya baru mau muncul gitu ya, kalau saya ngelihatnya gitu ya. Dan sebenarnya kalau kamu lihat, ada satu saham yang orang bilang ini gorengan gitu ya. Saya ambil keseluruhan yang akan musimannya hijau di bulan di bulan Desember ini adalah saham-sahamnya ya, DHQ. Nah, kok Om bisa tahu ini minimal saham minimal hijau gitu ya. Saya kasih lihat ya, pertama adalah SMGR ya. Saya tulis SC SMGR. Kamu maka akan lihat bahwa SC2 SMGR. Maka kamu lihat bahwa dia ada kemungkinan 80% di bulan Desember itu hijau. Ya, jadi tinggal dilihat aja. Tentunya harus lihat chart ya, jangan lihat kayak gini terus langsung babi buta ini ya. Nah, menurut Om Billy, musiman ini oke nggak sih untuk kita lihat atau mungkin Om Billy ada approach-nya untuk menyikapi window dressing ini? Halo? Halo Om Billy? Halo Mas Ya. Ya. Tadi aku nanya menurut Om Billy dari yang seasonality seperti itu atau ada approach yang lain kalau Om Billy mengenai window dressing. Kalau saya tuh ngelihat kayak buah durian ya, ada musimannya.
Oh iya Om iya Billy iya. Iya. kayak si tapak naga ya. Om Billy sendiri ada approach yang lain mungkin untuk melihat Iya. saham-sahamnya atau melihat TA aja atau fundamental? Oke apa? Kalau misalnya apa dari aku sih mungkin kalau dari saham per saham maksudnya apa namanya kurang ngikutin misalnya dia apa setiap bulan Desember naik atau enggak gitu mas ya. Cuman kalau misalnya dari IHSG sendiri apa namanya dari yang aku lihat mungkin dari kalau nggak salah mungkin terakhir tahun 2000 mungkin kita yang cuman merah doang ya kalau nggak salah ya satu kali gitu ya di bulan tahun Ya, 2000 Desember gitu kalau nggak salah ya. Nah jadi apa ya, kalau misalnya mungkin berarti sekarang udah sekitar 22 tahun gitu ya. Jadi apa namanya di dalam 22 tahun itu setiap bulan Desember itu pasti market IHSG itu hijau gitu ya. Jadi misalnya probabilitasnya kan mungkin sekitaran 90 berapa 98% lah ya gitu. Maksudnya kemungkinan apa namanya bulan ya. ini kemungkinan akan hijau gitu sih. Kalau dari aku sih kayak gitu sih. Mm-mm, Mas Yusa mm-mm. gitu. Oke, oke. Iya. Jadi kemungkinan untuk window dressingnya ini ya. Karena aku ingat di minggu lalu ya kita diskusi Mas Billy ngomong tuh mengenai ada BI rate gitu ya, ada juga mengenai eh, kondisi Indonesia yang domestiknya baik ya dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Dan itu Iya masih betul. mendukung ya Mas Billy ya untuk saat ini ya bahwa window dressing akan kejadian. Kalau dari aku sih melihatnya begitu sih Mas ya apa namanya apa kita juga mungkin berharap apa namanya tahun ini memang apa window dressingnya berhasil kan kita kan juga pastinya mau cuan juga gitu kan ya dari market gitu kan maksudnya momen-momen Desember itu sebenarnya kan apa momen-momen yang ditunggu investor kan ya apa namanya Ya, untuk kita apa namanya bisa masuk nih dapat cuan gitu dari pergerakan market akibat window dressing ini gitu ya. Kalau misalnya aku sih memang ngelihatnya bahwa apa ekonomi kita masih tumbuh dengan bagus dan juga mungkin apa namanya dari global juga kan mungkin uh, penurunan dari inflasi Amerika juga kan makin turun ke sini-sini gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa jadi apa katalis positif lah misalnya untuk window dressing kita pada tahun ini sih. Begitu sih Mas oke, mungkin Mas. oke. Thank you. Dan satu lagi teman-teman, kalau tadi ya buat teman-teman yang doyan oleng-olengan gitu ya, dan by the way di feature scalper ya di saham rakyat tuh ada ya. Jadi kalian bisa otomatis setup volume pembeliannya langsung. Jadi kayaknya udah di study ya sama saham rakyat bahwa orang gemeteran kalau scalping itu kalau masukin lot gitu ya. Jadi salah akhirnya kehilangan momentum. Jadi akhirnya mereka set apa namanya bisa udah disetting duluan ya secara setup jadi tinggal masuk aja mau taruh di mana gitu ya Mas Billy ya kalau nggak salah ya fungsi scalping ya Iya yang betul ada di Mas. Jadi saham apa rakyat. namanya kita ngebuat apa namanya sesimpel mungkin gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kan di mode pro kita itu kan ada apa namanya versi yang trader dan scalpers gitu kan ya. Ya, Jadi apa namanya versi yang scalpers itu kita buat apa namanya sesimpel mungkin. Jadi kayak semacam koin-koin gitu tuh apa namanya eh, kalau misalnya mungkin teman-teman di sini nanti mau coba gitu kayak apa sih koin-koin gitu nanti tinggal ada jumlahnya gitu. Ada pilihan-pilihan kayak misalnya ada koin-koin itu di bawahnya itu ada yang sudah 1 lot, 5 lot gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal drag doang tuh, tinggal drag nanti ke posisi antrian belinya atau ke posisi antrian jualnya gitu. Nah, jadi itu didesain sesimpel mungkin untuk kawan-kawan yang mau scalpers nanti bisa scalpers dengan berjalan dengan baik sih. Begitu sih Mas kalau misalnya saham rakyat Mas. mantap 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 luar biasa jadi untuk seluruh tipe atau seluruh style tuh diakomodir ya. Iya betul. Alright guys jadi kalau kalian mau tahu ya ada juga saham gorengan yang dimana biasanya hijau di apa namanya di window dressing gitu ya. Salah satu contohnya gue udah lihat ya dari tadi gitu ya. Ini gue kasih tahu, bener atau enggak kalian boleh tes gitu ya. Namanya SC Toba. Kalau kalian lihat Toba itu, ya ini kan Toba nggak begitu liquid ya, walaupun batu bara ya. Di bulan Desember itu gitu ya, for 10 years gitu ya, dia hijau. Malah sempat dia 18% ya, sebulan naiknya dan pernah 24% gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya percaya nggak percaya gitu ya guys ya, saya taruh di sini Tobanya
Ya, ini gue udah share screen kan ya, udah. Ini bukan pom-pom ya, cuman kita lihat aja, ya kan? Nah, menarik ya, menarik. Oke, itu salah satunya ya. Nanti gue kasih tahu cara screeningnya tentunya di tanggal 3 Desember yang kita akan mengadakan acara bersama Saham Rakyat dan HQ IDEXBOT gitu ya. Nah teman-teman silakan kalau ada yang mau nanya mungkin gue open aja karena kita udah mau setengah jam ya waktunya gitu ya. Yang open mic silakan kalau mau bicara dengan saya atau Mas Billy gitu ya, silakan teman-teman atau yang lain. Monggo open mic aja. Kalau nggak ada atau ada. Nggak ada ya, kayaknya udah ini semua kayaknya, udah talk share semua kayaknya, udah tinggal cus gitu ya. Udah nggak sabar Mas untuk eventnya Mas. Oke, nggak sabar. Siap. But anyway guys, kalau kalian mau nanya setelah acara ini, karena gue takut kemakan waktu banyak gitu ya. Jadi kalau kalian mau nanya, monggo ditaruh di di grup ya, tinggal diketik ya setelah acara ini. Mudah-mudahan bisa dijawab. Tapi tentunya kalau saya melihatnya adalah lebih baik kalian join dulu ya, join, download gitu ya, masuk ke grup yang benar-benar yang kita ada untuk grup tanggal 3 Desember. Yang dimana di situ kamu bisa bahas dan tentunya grup itu kita akan bikin sampai window dressingnya selesai gitu ya. Jadi kalian boleh nanya-nanya, enggak cuma di saat event gitu ya. Di saat eventnya selesai, ya boleh nanya-nanya gitu ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa sudahi dulu gitu ya. Tadi kayaknya udah banyak tips-tipsnya yang dikasih sama Mas Billy gitu ya. Dan juga dari dari beberapa tips yang tadi kita dapetin dari HQ gitu ya. Alright. Jadi saya ucapkan thank you banget nih Mas Billy, Mbak Kakak Stevira gitu ya atas waktunya dan udah join juga. Dan supportnya juga buat teman-teman Tape Trader 8 dan juga teman-teman yang baru mau belajar gitu ya. Dan semoga nanti di tanggal 3 Desember acaranya sukses dan para warga cuan bisa mendapatkan cuan yang asik banget di bulan Desember ini gitu ya. Mas Billy, ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir ya. Closing remarks ya. Kata-kata terakhir serem. Oke, dari aku terima kasih banyak Mas Yuza. Mudah-mudahan eventnya nanti pada tanggal 3 Desember nanti bisa berjalan dengan lancar nih. Dan juga kawan-kawan di sini mudah-mudahan juga mendapatkan insight-insight baru ya tentang window dressing dan juga tentunya dapat cuan yang maksimal dari apa yang nanti disampaikan. Kalau misalnya dari kita dari Saham Rakyat, kawan-kawan di sini mungkin bisa coba dulu untuk menggunakan aplikasi kita. Seperti tadi yang aku udah katakan bahwa teman-teman bisa download di Play Store dan App Store. Dan nantinya kita selalu mengusahakan bahwa teman-teman di sini nih, yang aku mungkin harapannya teman-teman di sini juga menjadi warga cuan gitu ya. Pastinya kita akan support nih teman-teman semuanya nanti dengan edukasi-edukasi dan juga rekomendasi-rekomendasi saham yang bisa kita berikan kepada teman-teman. Dari aku seperti itu sih Mas. Terima kasih juga untuk tim Tape Trader Mas. Semoga kita nanti ke depannya bisa lebih banyak lagi untuk komunikasi gitu Mas. Terima kasih. Alright. Yeah. Thank you banget kalau gitu. Thank you banget Mas Billy, Mbak Sevira dan teman-teman semuanya. Mungkin kita tutupin. Kita tutup aja acaranya. Semoga tadi sharing-sharingnya bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan cuan. See you at December 3rd dan terima kasih supportnya HQ dan Saham Rakyat. Makasih semuanya. Selamat malam. Thank you banget. Bye. Billy, Mas Sevira, teman-teman. Pasu, thank you banget Pasu. Udah mampir. Terima kasih. Thank you.